Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu nggih sedulur semua. Salam seduluran. Masih di channel Kuswanto Bentuk Ijo. Kesempatan kali ini sengaja saya liput malam ya, pas rileks. Nah, ini malah si bocil belum tidur juga ini. Nah, di sini kita hanya sharing-sharing nggih. Kita berbagi sesuai dengan apa yang selama ini kita lakukan tentang perkutut dari pengalaman kita sendiri, pengalaman pribadi saya gitu. Kunci pertama agar perkutut itu cepat bunyi, cepat gacor atau cepat jinak, satu kuncinya menurut versi saya, kunci pertama ini bukan satu kuncinya tapi ada beberapa kunci. Kunci pertamanya adalah nyawiji. Napa nggih bahasane nyawiji niku nggih? Mengerti, mengenal karakter perkutut satu sama lainnya. Karena apa? Perkutut itu burung yang unik sedulur. Ini dari pengalaman kita sendiri nggih. Perkutut terutama lokal alam. Satu burung perkutut dengan yang lain itu karakternya berbeda-beda. Di suaranya juga beda. Di alunannya, iramanya, ketukannya juga pasti beda nggih. Nah, kunci pertamanya kita memahami karakter si perkutut itu dulu gitu. Dalam artian awal dulu ya, saya juga bingung kok ini kok gak cepet gacor, gak cepet bunyi. Nah, tapi lambat laun ternyata ada yang saya biarkan saja, saya gantung di satu tempat gak pindah-pindah, malah bunyi, rajin bunyi. Nah, dari situ saya mulai belajar untuk memahami karakter perkutut satu dengan yang lainnya. Nah, terus untuk proses penjinakan, monggo sedulur mau jinak dulu atau bunyi dulu. Kalau saya sendiri, nah ini kadang membingungkan, jinak dulu atau gacor dulu atau bareng jinak dan gacor. Kalau yang ketiga itu yang jinak sama gacor sama bunyi bareng itu susah. Jadi harus, kalau dari kita, dari saya sendiri, itu harus pilih mana dulu. Nah, tentukannya apa? Mohon maaf sambil ngerokok sebentar. Saya taruh rokoknya dulu. Jadi gini, kita tentukan. Kalau perkutut itu asal muasalnya dari ombyoan, kalau dari saya, pantau bunyinya dulu. Setelah nanti bunyi suaranya cocok, lanjutkan dengan proses berikutnya, entah itu penjinakan, entah itu penggacoran. Tapi kalau suaranya gak cocok, kalau saya lepas lagi. Itu kalau yang dari ombyoan. Nah, saya juga masih ada yang dari ombyoan, beberapa ya. Nah, kalau dari dulur-dulur pemikat, dapatnya kita beli dari dulur-dulur pemikat, karakternya atau suaranya setidaknya kita tahu, kita tanya ke pemikat. Kenapa? Burung yang dapat dari pikat, si pemikat pasti juga tahu suaranya itu besar, kecil, kristal atau ngebas, tahu kan? Paling enggak kita sudah dapat bocoran dari situ. Nah, itu monggo kalau mau penjinakan dulu. Tapi tetap kalau dari pikat juga meyakinkan saya sendiri, biasanya saya ke bunyinya dulu baru nanti proses penjinakan. Nah, itu butuh tahap sedulur. Enggak bisa instan. Mungkin di beberapa video-video atau beberapa sumber dimandikan sore hari terus dilus-lus, itu benar, tapi tetap butuh proses sedulur. Kalau cuma dimandikan apunten sekali dua kali terus kita bosen nggak mandikan, ya lama, nggak bisa jinak, nggak sesimpel itu proses butuh proses. Ngapunten nggih, ini si bocil belum tidur nemeni. Nanti ada suara-suara big sound anak kecil. Itu butuh proses sedulur. Prosesnya seperti apa? Ya itu tadi, sabar sambil memahami si karakter perkutut itu. Itu ya. Jadi semuanya itu butuh proses, mboten enten enggak ada yang instan. Saya juga ada yang belinya itu beli sudah gacor, sudah jadi ada. Jadi tapi banyak kan dari tukang pikat, dulur pikat, ombyoan juga ada. Beli dari gacor pun mungkin banyak yang mengalami nggih sedulur, saya katakan semua. Terkadang kita pantau atau beli online dari sana gacor cetetan, bawa pulang sampai rumah macet. Saya pernah alami juga. Tapi dengan
seperti itu saya bisa juga, atau belajar untuk bisa. Gimana sih caranya kalau kita beli? Nanti kita bahas di season berikutnya guys. Jadi kalau beli di tempatnya catatan gacor keluar-keluar, gimana caranya sampai di tempat kita juga cepet, gak nyampe seminggu. Ada triknya, nanti kita upload. Jadi gini, kembali lagi ke kunci yang pertama untuk cepet bunyi, cepet gacor. Jangan gacor dulu lah, cepet bunyi, cepet adaptasi atau jinak. Monggo dipilih yang mana dulu, yang tadi dijelaskan guys. Kalau burung itu dari Om Joan, dari kita, mending ditunggu dulu biar bunyi, biar nanti suaranya itu kita cocok atau enggak. Ngapunten bagi rekan-rekan, teman-teman atau saya yang mungkin juga seneng suara, kalau suaranya enggak cocok kan dilepas. Sekali lagi ngapunten guys, ini si kecil sambil ini katanya pengen ikut masuk tup gitu ah. Nah, tapi kembali lagi guys, itu tadi kalau dari Om Joan, kalau dari kita, dari saya, itu dipantau bunyinya dulu guys. Kalau suaranya bunyinya cocok, monggo dilanjut ke proses berikutnya. Nah, kalau dari pikat bebas kalau saya, tapi tetap saya tunggu suaranya dulu. Nah, proses menjinakannya seperti apa? Proses untuk bunyinya seperti apa? Kita bahas satu persatu guys. Proses untuk biar dia cepet bunyi sedulur, itu sambil jalan sambil kita ngelihat guys. Ini saya malam juga ditaruh di teras seperti ini, tapi nanti saya ada kre itu saat tutup ya. Ini saya sudah saat tutup. Kerodong juga siap semua. Ini kerodong di atas sangkar siap, bagian sudah siap kerodongnya. Kalau pas ada angin atau dingin kita kerodong. Nanti kre kita tutup. Ini sengaja nggak kita tutup karena mau mengabadikan ini guys. Nah, untuk melihat bunyi itu kita jauhkan, kita pisah dulu dari yang lain. Jangan dipindah-pindah. Kalau dulur-dulur semua punya tempat yang yang ideal, monggo. Kalau saya di sana, di luar sana, nanti kita ke sana guys. Di sana di garasi luar guys dulur. Kita lihat ke sana guys. Rada gelap ya. Gimana, enggak apa-apa guys dulur. Nah, ini yang kita pantau untuk mendengarkan bunyinya dulu. Ini ada 1 2 3 4 5 sangkar di sini. Ini masih nunggu untuk dengar suaranya, dengar bunyinya sedulur nggih. Ngapunten rada gelap nggih, belum ada lampunya. Nah, ini kita tempatkan di luar full 24 jam tanpa dipindah-pindah, hanya ngontrol pakan dan minumnya. Tujuannya apa? Biar nyaman sedulur, biar nyaman, biar dia adaptasi kembali ke karakter alamnya untuk mengeluarkan suaranya. Nah, kalau yang di sana itu yang sudah rajin bunyi ya, yang di atas. Kalau yang di bawah juga masih proses penjinaan juga. Ini kembali ke sini seperti ini ya. Monggo nanti penempatannya di mana nggih? Penempatannya di mana sedulur semua mungkin punya tempat-tempat yang strategis. Nah, nanti kalau yang dari Om Biokan ya, ini dari Om Biokan kita bisa seperti ini 24 jam nggak diganggu gugat. Nah, ini nanti juga kalau sudah terpantau bunyi, kalau suaranya cocok diteruskan, kalau suaranya kurang cocok, kalau kita lepas lagi. Yang dari pikat pun kadang ada yang kita perlakukan seperti ini sedulur. Ini untuk proses nunggu bunyinya seperti itu nggih. Kita kembali ke sana nggih. Kita kembali ke sana. Monggo. Kembali ke sini biar terang. Ini yang masih PAUD sedulur. Saya ada 75-an ekor. 90% mayoritas lokal alam. BK ada 1 jodoh. Awalnya cuma punya jantan, pas lebaran kemarin pulang ke kampung halaman dikasih oleh-oleh betina, terus coba saya jodohkan. Crossing ada beberapa, 4 atau 5 Pak. Ini masih pian. Nah, pian. Terus ini loloan, dari loloan ini kalau dipisah nggak mau bunyi yang jantan, harus sama betinanya. Terus ini piannya sedulur. Nah, ini yang crossingnya. Oke. Ini guys. Nah, malam gini kalau untuk kembali lagi, kalau untuk proses ke penjinakan caranya macam-macam nggih. Monggo ngapunten sambil duduk biar enak. Nih.
Untuk proses penjinakan caranya macam-macam nggih. Monggo bisa diterapkan satu persatu. Karena apa? Karakter burung ataupun mungkin juga karakter dari tangguhnya juga mempengaruhi juga. Saya kurang tahu sih ya. Pengen sebenarnya koleksi, tapi yang masih orisinil pripun monggo dikasih masukan. Pengen sebenarnya ngoleksi juga tangguh dari Mataram, tangguh dari Sedayu. Lupa saya tangguh-tangguhnya, monggo dikoreksi. Itu pengen juga ngoleksi. Oke. Nah, ini ada beberapa. Katuranggan saya juga ada. Mulai dari Kantong Semar, Kalung Tempuk, terus Sri Tumpuk, Banyumili, Pancuran Mas, Songgobono, bahkan Buntel Mayit, terus Cendolo Sabdo, Gendowo Sabdo, Surung Derajat, terus Cemani yang lokal alam saya ada, yang sudah saya upload juga. Udan Mas lokal alam ini yang Sangkar Kota ini ada dari sedulur pemikat yang beliau itu sebenarnya tahu perkutut, cuma kata bapaknya beliau itu wetonnya nggak cocok kalau melihara udan mas lokal alam, terus hubungi saya. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk ngerawatnya. Kembali lagi nggih, untuk proses penjinakan saya sih ada beberapa yang penjinakan, masih proses penjinakan, yang tiap sore saya mandikan, tiap sore atau 2 hari sekali sambil dilus-lus. Nah, kalau untuk proses cetetan seperti ini sedulur, kita pancing seperti ini. Nah, cekrek di sini. Ini sore tadi mulai saya pindah yang biasanya di atas karena dia sudah gacor. Di video saya sebelumnya ini proses ini yang sudah close, tapi karena dia mau saya bikin cetetan juga, saya turunkan. Biasanya di atasnya ada 2 level, 2 tingkat, atas bawah. Oke. Nah, kalau untuk cetetan sih ya awalnya diproses di gini aja, kecrek-kecrek sangkarnya, jangan takut. Nah, ini mulai tergoda malah ini sedulur. Nah, seperti ini. Ini untuk proses cetetannya sedulur. Oke. Tong. Nah, ini sudah mulai mau nyaut, apa sih bahasanya nyaut, merespon lah ya. Nah, sudah mulai mau merespon gitu nggih. Nah, itu terus ini juga yang disangkar gantung sama pelakuannya seperti ini, biar dia minimal itu nggak takut, nggak gerabiakan gini nggih. Nah, seperti itu nggih sedulur nggih. Itu prosesnya. Sekali lagi dikoreksi. Jadi beberapa atau kunci awalnya seperti itu sedulur. Kalau mau bunyi atau jinak atau bunyi sama jinak bareng, itu yang susah dari kita sendiri. Itu yang dari bener-bener pure dari bakalan nggih, bukan beli gacor. Kalau beli gacor kan tinggal adaptasi. Cuma adaptasi ini kalau belum tahu triknya seperti saya dulu susah juga. Beli gacor cetetan di tempat penjualnya, sampai rumah lama nggak bunyi-bunyi, pusing. Saya dulu sempat seperti itu saya. Karena apa dulu? Kalau saya beli gacor itu lebih ke yang ke irama. Oke. Oh ya, ada tanda kutipnya nggih untuk yang proses nunggu bunyi tadi. Beda kalau kita beli yang katuranggan nggih. Karena saya terus terang seneng suara, seneng katuranggan juga. Kalau katuranggan bunyi itu bonus, bunyi itu nomor 2. Itu menurut saya, monggo dikoreksi kalau salah. Karena ada sesuatu yang dicari. Nggih. Apa itu? Kesenangan atau apa sih nyes nang hati gitu. Wah, saya pengen Kalung Tempuk, wah saya pengen Kantong Semar, wah saya pengen udan mas, keturutan seneng sudah. Itu kalau katuranggan guys, dalam tanda kutip untuk yang bunyi tadi katuranggan. Tapi kebetulan saya punya udan mas ini suaranya istimewa. Terus Songgobono suaranya mulai juga. Ternyata katuranggan kalau bersuara itu tambah syahdu. Bener, tambah syahdu. Makanya saya juga nguber beberapa katuranggan juga. Karena apa? Kalau dia mengeluarkan suaranya juga enak, lengkap. Suaranya enak, katuranggan. Wah, rasane iku piye ngono. Nah, itu nggih sedulur, ngapunten hanya sharing, hanya berbagi aja. Karena apa? Saya juga masih pemula.
saya juga masih perlu banyak belajar juga. Monggo saran masukannya. Nah, beberapa kita taruh di ruang tamu juga ini putih, terus ini crossing, terus di dapur monggo kita lihat yang di dapur juga nggih. Nah, ini untuk yang di area dapur nggih sedulur nggih. Ada 1 2 3 di sangkar kotak, sangkar kosan, terus ada yang di sangkar fiber, ada yang di sangkar rajut juga. Intinya itu tadi nggih dulur. Langkah awal, langkah pertama. Ini sharing aja nggih, monggo dikoreksi. Monggo dikasih saran, monggo dikasih masukan. Ini dari pengalaman kita sendiri. Awal saya juga terus terang kadang itu ada rasa ya. Emosi bukan emosi ya, kesel atau gimana sih? Wah, aku tuh tok giras-gerabiakan. Wah, nggak mau bunyi-bunyi. Lambat laun seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit belajar untuk memahami karakter perkutut, lihat-lihat channel-channel YouTube, baca-baca buku baik primbon ataupun rujukan-rujukan lain, juga sedikit bisa mengambil pelajaran atau bisa memahami karakter perkutut ini. Bahwasanya itu tadi kunci pertama adalah sabar, kita pelajari, kita mengerti karakter perkutut. Karena perkutut itu salah satu burung yang sangat unik menurut saya. Uniknya apa? Perkutut lokal katakanlah, lokal alam katakanlah. Monggo coba cari yang suaranya persis sama satu dengan yang lain. Saya belum menemukan. Pasti ada bedanya. Entah itu dari iramanya, dari suaranya, dari ketukannya, atau dari karakternya, atau apa ya bahasanya itu. Bedalah. Jadi saya ada sekitar 70-an 5 ekor. Itu ada crossingnya, ada kebanyakan mayoritas lokal alam, 90% lokal alam. Itu enggak ada satupun yang suaranya volumenya atau iramanya atau ketukannya itu sama. Belum ada. Wah, mungkin dulur-dulur senior atau sesepuh ada yang sama. Dan juga perkutut ini sebenarnya nggak bisa dimasteri, dalam artian pancingan ya, bukan masteran ya, sama sih ya. Gimana ya, maksudnya gini, kalau untuk pancingan memancing bunyi iya bisa, tapi kalau untuk masteran biar suaranya seperti ini, biar suaranya seperti ini, setahu saya mboten saged, nggak bisa, karena karakter tadi. Nah, intinya itu tadi harus kita pahami. Istilahnya kita dekat, sering berinteraksi dengan perkutut ini, nyawiji lah bahasanya itu gitu nggih. Itu dari kita ini yang di area dapur nggih. Nah, terus ini juga ngelatih pikat tadi sore-sore kita istilahnya coba angkat di atas depan halaman, terus hujan ini masih ada daun-daunnya, langsung kita masukkan aja. Sudah mulai mentalnya ini nggih. Gitu dulu nggih sedulur. Salam seduluran, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Sekali lagi mohon saran masukannya buat sedulur semua, buat senior, sesepuh, pini sepuh, mohon sarannya, mohon masukannya, dan nyuwun ngapunten, mohon maaf jika ada kata-kata atau sesuatu yang kita sampaikan yang kurang berkenan. Intinya itu tetap seduluran nggih. Mungkin kesenangannya macam-macam, ada yang senang suaranya, ada yang senang gacornya, ada yang senang katuranggannya, ada yang senang ini. Tetap sama intinya, senang perkutut nggih.